Pernahkah kamu berpikir, kenapa dalam Islam, babi begitu tegas diharamkan oleh Allah? Padahal, kalau kita lihat di negara-negara lain, banyak orang non-muslim memakannya setiap hari, dan mereka tampak sehat-sehat saja. Apakah larangan ini semata soal kesehatan? Atau ada hikmah yang lebih dalam di baliknya? Pertama, kita harus pahami bahwa setiap perintah dan larangan Allah bukan semata untuk membatasi manusia, melainkan untuk melindungi dan memuliakan mereka. Allah berfirman dalam Al-Quran, "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan hewan yang disembelih bukan atas nama Allah." Quran Surah Al-Baqarah ayat 173. Jadi, larangan ini bukan tanpa alasan. Allah yang menciptakan manusia dan juga menciptakan babi, pasti lebih tahu apa yang terbaik dan apa yang berbahaya bagi kita, baik dari sisi jasmani maupun ruhani. Kedua, dari sisi kesehatan, babi memang punya risiko besar. Babi dikenal sebagai hewan yang memakan hampir apa saja, termasuk kotorannya sendiri. Sistem pencernaannya sangat cepat, sehingga racun dan zat berbahaya dari makanan tidak sempat disaring, dan tetap menumpuk di dalam tubuhnya. Selain itu, berbagai penelitian medis menunjukkan bahwa babi sering menjadi perantara penyakit berbahaya, seperti cacing pita, virus flu babi, swine flu, dan bakteri Trichinella spiralis. Memang, di zaman modern ini banyak yang mengatakan, babi zaman sekarang bersih, sudah dipelihara secara higienis. Namun, yang diharamkan bukan hanya karena kotorannya, tapi karena zat dan sifat yang melekat dalam dirinya. Ketiga, Islam memandang sesuatu bukan hanya dari fisik, tapi juga dari pengaruh spiritual dan moralnya. Dalam Islam, makanan bukan sekadar untuk mengenyangkan perut. Makanan punya pengaruh terhadap jiwa, akhlak, dan hati seseorang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sesungguhnya Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik." Hadis riwayat Muslim. Makanan yang haram dapat menggelapkan hati, menjauhkan seseorang dari ketaatan, dan membuat doa-doanya tidak dikabulkan. Bayangkan jika setiap hari tubuh kita diisi dengan sesuatu yang Allah haramkan. Bagaimana mungkin hati kita tetap lembut dan dekat dengannya? Keempat, dalam Islam, ketaatan lebih tinggi daripada logika semata. Kadang manusia berpikir, kalau tidak berbahaya bagi tubuh, berarti boleh dong. Namun, ukuran halal dan haram bukan hanya dari laboratorium, tapi dari wahyu Allah. Karena tidak semua hikmah bisa kita pahami saat ini. Ada hal-hal yang hanya Allah tahu. Dan seringkali, hikmah itu baru terbukti setelah berabad-abad. Contohnya, dulu orang belum tahu bahaya alkohol atau rokok, tapi kini dunia mengakui betapa merusaknya dua hal itu. Padahal Islam sudah melarangnya sejak 14 abad lalu. Kelima, larangan ini juga mengandung pesan moral dan spiritual yang besar. Babi, dalam banyak sifatnya, adalah simbol dari ketidakpedulian dan keburukan moral. Ia tidak memiliki rasa jijik, bahkan terhadap dirinya sendiri. Dalam Islam, kebersihan lahir dan batin adalah bagian dari iman. Maka, menjauh dari daging babi bukan hanya soal makanan, tapi juga soal menjaga kehormatan dan kesucian diri. Babi diharamkan bukan semata karena ia membawa penyakit, tapi karena Allah Sang Pencipta manusia dan alam semesta telah menetapkannya sebagai sesuatu yang tidak baik untuk dimakan. Larangan ini adalah bentuk kasih sayang Allah, agar manusia hidup lebih bersih, sehat, dan suci, baik tubuhnya maupun jiwanya.